Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesejahteraan dan kesempatan pada siang hari ini, tepatnya tanggal 25 Oktober 2024, dan pada saat ini kembali dengan kami dalam kegiatan podcast PGRI Kabupaten Malang. Sekali lagi kita akan melaksanakan kegiatan dalam upaya memperjuangkan hak-hak para guru yang ada di Kabupaten Malang, dan tak lupa pula marilah kita bersama-sama sapa Bapak Ketua PGRI kita, PGRI Kabupaten Malang, Bapak Dr. Andes Dwi Sucipto SH MPD. Bagaimana Bapak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mbak. Okay. Baik, mungkin bisa disapa dulu pemirsa, para praktisi pendidikan di Kabupaten Malang khususnya. Ya. Terima kasih host saya yang luar biasa ini ya, selalu setia menemani saya untuk berjuang ya, nasib para guru dan tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjuang, selamat mengabdi bagi para guru, terkhusus ini ya, para guru-guru agama ya, yang non muslim ya, yang hari ini akan kita perjuangkan nasibnya ini, baik yang sekarang ada di Kabupaten Malang ataupun berada di luar Kabupaten Malang. Mudah-mudahan semua tetap semangat untuk bekerja, tetap sabar ya, untuk menunggu hasil perjuangan dari kita bersama. Betul sekali Pak. Saya ada sedikit informasi bahwasanya pada hari ini kita akan membahas tentang nasib guru agama non-muslim dalam arti perjuangan untuk mendapatkan sertifikasi atau sertifikat pendidik. Dalam ini memang perlu Pak ya, karena guru itu bisa diukur keprofesionalannya itu dari, yaitu tadi Pak, hanya sebuah selembar sertifikat pendidik. Ya, itu bisa menentukan masa depan juga terkait juga kesejahteraan mereka. Nah, langsung saja mungkin Pak ya, bisa saya buka dialog kita pada siang hari ini. Di sini tidak lupa Pak atas perjuangan Bapak dulu PGRI, yang mana saya mewakili seluruh guru agama Islam di Kabupaten Malang itu terlunta-lunta karena 10 tahun belum merasakan PPG sama seperti teman-teman yang lain ya, karena ada faktor kebijakan pemerintah. Nah, di sini apakah teman-teman yang ada di Kabupaten Malang khususnya, mungkin juga di Indonesia pada umumnya, untuk yang guru non-muslim seperti itu Pak, baik mungkin dari Kristiani, mungkin dari Buddha, Hindu dan sebagainya, itu mereka juga punya hak yang sama seharusnya seperti itu Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal semacam ini? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi memang seperti yang sudah pernah saya sampaikan di podcast yang lalu terkait dengan keberadaan guru agama yang berada di sekolah-sekolah pemerintah daerah ya, atau sekolah-sekolah negeri dan sekolah umum. Ini nasibnya memang agak seperti Mbak Indah sampaikan tadi. Yeah. Di Mbak Indah saja waktu itu di tahun 2021 kita temukan ada 59 ya, 59. PNS guru agama Islam yang belum bisa menikmati PPG, apalagi tunjangan profesinya ya, PPG aja enggak bisa, padahal sudah lulus pretest dan sebagainya. Nah, setelah kita advokasi kepada Bupati dan juga DPRD, alhamdulillah dibantu dengan dana APBD di PAK, di perubahan, waktu itu per guru 6.500.000. Bulan Juli 21 sudah bisa diberangkatkan ke UIN untuk PPG, dan bulan Desember 21 semuanya dinyatakan lulus. Ini yang membanggakan PGRI ya saat itu. Akhirnya pada bulan 3 ya di 2022, nah kesemuanya sudah bisa menikmati tunjangan profesinya. Ini berangkat dari situ terus bergerak
akhirnya juga kita menerima surat walaupun tidak langsung dari edaran dari Kemenak Pusat ya, bahwa Kemenak Pusat itu punya guru-guru agama semacam yang kita sebut itu jumlahnya 32.000. Sedangkan kemampuan Kemenak Pusat itu mensertifikasi guru hanya 1.000 orang tiap tahun. Maka selesainya kurang lebih 32 tahun. 32 tahun. Nah, disitulah PGRI Kabupaten Malang akhirnya bergerak ya, berdasarkan surat edaran walaupun tidak kita terima langsung. Akhirnya kita karena diarahkan ke Bupati Wali Kota ya waktu itu, ya minta bantuan percepatan itu untuk APBD. Akhirnya alhamdulillah Mbak Indah inilah dan kawan-kawan ini merupakan pionir ya, jadi orang pertama yang kita berhasil untuk mengeksekusi permintaan dari Kemenak Pusat ya untuk bantuan dari Pemda. Dan selanjutnya Mbak, pada bulan-bulan berikutnya di tahun 2022-23 itu juga muncul lagi edaran dari Kemenak Pusat ya, muncul lagi. Bahkan yang tahun 2023 itu pada tanggal 27 Juli ya 2023 itu edaran datang dari Dirjen ya, Dirjen Pendidikan Agama Islam, ditujukan bukan kepada Bupati Wali Kota lagi, tapi ini ditujukan kepada sekda ya, sekda provinsi maupun sekda kabupaten kota langsung se-Indonesia. Ke daerah. Iya, se-Indonesia. Jadi se-Indonesia. Provinsi itu untuk SMA SMK, ya, sedangkan untuk sekda kabupaten kota ini untuk SD sampai SMP. Ya, ini yang terjadi di 2023 bulan Juli ya, tanggal 27 Juli. Ini minta percepatan, bahkan di sini disebutkan ya bahwa di Dirjen itu punya 244 ini malah 244 76 orang. Ini mulai dari TK sampai dengan SMA SMK. Ini lengkap nih. Kalau yang saya sebut awal tadi hanya untuk yang SD SMP ya. Ini sudah SMA SMK dan TK. Sedangkan pada tahun 2023 GPAI belum sertifikasi berjumlah 145.000 ini di tahun 2023. Itu GPAI ya Pak GPAI ya? ini untuk Muslim ini ya. Nah, padahal kemampuan Kemenkeu ini untuk membayar tunjangan ini 5.000 ya per tahunnya. Ini untuk mendapat alokasi pagu anggaran PPG bukan tunjangan, untuk mem-PPG ini 5.000 kalau ini. Ini yang surat terbaru ini ya. 5.000. Jadi rampungnya seandainya diangkat sendiri oleh pemerintah pusat, maka 28 tahun baru selesai. Baru tuntas gitu baru ya tuntas, ya. Ini PAI Mbak. PAI. Nah, sedangkan begini, yang mengejutkan saya, pada tanggal 27 September 2024 kemarin, saya undang seluruh perwakilan atau asosiasi atau kelompok kerja KKG agama Islam, terus Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Ya, kita hadirkan tanggal 27 September kemarin. Saya undang itu, bukan teman-teman datang ke sini kehendak sendiri itu. Memang saya undang. Apa tujuan saya? Mengkomparasi ya. Kok kalau guru agama Islam sudah selesai sampai hari ini. Yang honorer saja sudah PPG semua. Berangkat Pak. Sudah berangkat semua, sudah tuntas ini. Bahkan untuk kuota formasi P3K di tahun yang kemarin itu kita dapat 774. Lunas semua. Jadi guru-guru agama Islam sudah tuntas ke P3K dan PPG-nya sudah selesai semua. Nah, disinilah di tanggal 27 itu saya korek satu persatu dari masing-masing ini. Ternyata ketemulah ya angka yang mengejutkan saya. Jadi untuk guru yang non Muslim ini sudah 6 tahun ya. Bahkan ada seorang guru saya temukan itu namanya Puji Nengtias. Ini dari Kecamatan Lawang. Itu PNS ya mulai tahun 2017. Sebelumnya beliau ini adalah GTT. Sudah puluhan tahun otomatis 2017 diangkat PNS sampai dengan kemarin ini pensiun
tanpa berarti sudah pensiun pendidik. posisi? Sudah pensiun tanpa sertifikat pendidik. Ini yang saya betul-betul tertarik ya untuk menyondengkan ya permasalahan ini ke pemerintah pusat. Ke pemerintah pusat. Kenapa? Karena di Kabupaten Malang kemarin saya terkejutnya, Bupati Malang luar biasa. Ketua DPRD luar biasa, sampai diadakan PAK, perubahan anggaran untuk menuntaskan PPG. Mbak Indah merasakan sendiri, orang pertama 59 orang PNS yang kita perjuangkan berhasil untuk PPG tahun 2021. Sedangkan selebihnya mengikuti ini sampai honorernya sudah tuntas semua GPAI. Saya terkejutnya untuk guru non-muslim kok nol gitu loh. Kok nol, enggak ada seperti ini, ngapain kemarin enggak ngikut, saya bilang begitu. Padahal Kabupaten Malang welcome, berapapun kalau saya bilang ke Pak Bupati langsung itu diikutkan gitu loh. Padahal jumlahnya enggak banyak juga. Saya ambil contoh aja yang Kristen itu 43-an lah yang belum yang ya, Kristen PNS ya, Pak, maupun P3K. Sedangkan yang lain kan sedikit ya. Yang Hindu, Buddha, Katolik itu jumlahnya enggak banyak. Yang banyak ini yang Kristen. Ya 43-an. Ini PNS P3K, PNS Mbak. P3. Oh iya. Dan saya terkejut itu pada saat mendengar nama Pujining Tias dari Kecamatan Lawang ya sampai purna tugas enggak bisa menikmati euforia sertifikat pendidik ini. Ini yang mengejutkan PGRI Kabupaten Malang. Maka menurut saya ini harus jadi kajian khusus. Kenapa ini bisa terjadi? Ya padahal kami yang ada di Kabupaten Malang sudah siap untuk backup. Ya kalau toh memang diperlukan ini dana PPG-nya dari APBD, saya siap. Ya, kita langsung menghadap Bupati, Ketua DPRD sebagai terusan dari yang GPAI kemarin sampai sekian ratus selesai kok. Kalau hanya 40 aja satu angkatan ini selesai ya dari APBD. Ini Mbak, oleh karena itu melalui pertemuan kita podcast kita yang ke-12 ya Mbak ini ya. Podcast yang ke-12 di tanggal 25 Oktober ini bertepatan dengan guru-guru secara nasional berseragam PGRI. Maka saya selalu menggunakan tanggal-tanggal yang bertuah, tanggal-tanggal istimewa. Pada saat tanggal 17 Agustus kita berdua juga membuat konten perjuangan tentang hentikan diskriminasi P3K dan ya kan gitu ya. Nah, tanggal 21-nya kita untuk guru TK itu ya satu kecamatan PGRI Kabupaten meminta satu TK pembina. Satu TK negeri. Nah, sekarang tanggal 25 Oktober ini podcast kita adalah sertifikasi nasibmu guru-guru agama non-muslim. Nah, ini podcast kita hari ini seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa didengar oleh pemerintah pusat. Amin. Ya, untuk mencarikan solusi. Kalau di kabupaten sudah welcome untuk membantu proses ya, pembiayaan PPG-nya, bagaimana pemerintah pusat? Ya, untuk terkait dengan mungkin keberatannya adalah membayar TPP-nya, TPP-nya. Ya, saya kira ini angka tidak banyak kan, jumlahnya tidak banyak gitu loh. Guru agama Islam aja sekian ratus bisa kok. Ini mudah-mudahan pada hari ini bertepatan tanggal 25 Oktober ya, mudah-mudahan bisa didengar oleh para pihak yang berkompeten untuk menuntaskan ya PPG-nya guru-guru kita. Ini hak. Ini hak. Jadi bukan sulap atau rekayasa ya, ini memang hak. Sudah 5 tahun, 6 tahun, udah PNS lagi. Masa kalah dengan yang honorer? Honorer aja dituntaskan kok. Ya. Honorer sudah PPG, silakan dicek. Guru agama Islam di Kabupaten Malang semua sudah PPG. Ya, ini berkat uluran tangan dari Bupati ya, Malang bersama Ketua DPRD ya untuk membantu itu. Itu Mbak.
Iya Pak, mungkin di sini saya agak sedikit membuka pertanyaan gitu Pak ya, dalam arti apa sih sebetulnya menyebabkan sampai khususnya ya ini Bu Puji, siapa tadi itu ya Pak? Puji Ning Tias. Oh ya, Puji Ning Tias yang dari Lawang itu, beliau sampai belum sempat menikmati sertifikasi, padahal itu sudah termasuk hak beliau kan begitu ya Pak ya. Itu apakah beliau itu merasa tidak ada jalan untuk, atau mungkin apa ya Pak, minim informasi seperti itu untuk apa ya, mencari apa ya, memperjuangkan haknya semacam itu. Kan kami waktu itu juga sempat agak ini Pak ya, secara apa ya, jalan itu bingung. Akhirnya entah kenapa kok terlintas di pikiran kami itu ke PGRI seperti itu. Akhirnya kami betul-betul terkesima dengan sambutan Bapak dan para pengurus waktu itu di musola. Kemudian saya masih ingat, tidak terlupa sama sekali Pak, pada saat itu beliau panjenengan masih ada acara juga waktu itu, dan kami benar-benar didengar, aspirasi kami benar-benar diperhatikan seperti itu. Dan kenapa sampai, padahal kalau dihitung 2019 berarti kan Ibu Puji Ning Tias ini sudah seperti itu kan Pak ya. Nah ya, itu kenapa Pak kira-kira mungkin bisa tertinggal begitu Pak? Begini Mbak, ya. Jadi yang jelas itu kalau guru agama Islam kan memang sudah ada KKG-nya ya, KKG AI ya, KKG Agama Islam di Kabupaten Malang ada, dan ada komunikasi kan dengan kita. Jadi ada masalah apa, dan ini memang terlewat ya karena jumlahnya juga hanya satu orang satu orang yang namanya Bu Puji Ning Tias ini hanya satu orang, sehingga saat itu ya ndak tercover ya oleh jaringan aspirasi kita. Seandainya waktu itu sudah masuk ya, aspirasi itu kita barengkan dengan yang 59 gitu loh. 59 karena beliau juga sudah mengabdi cukup lama ya, cukup lama. Ini kendala kita memang di jaringan komunikasi ya, jaringan komunikasi. Sedangkan untuk non muslim ini pun seandainya tanggal 27 September ya, tanggal 20 September itu saya undang ke sini, ya mungkin juga belum juga sampai ke telinga saya permasalahan ini. Perlu diketahui Mbak Indah, kenapa ini Mbak Puji kok bisa terlewatkan seperti itu. Yang harus kita catat, di tahun 2023 kemarin, untuk guru agama non-muslim, guru Kristen ya, itu ada kuota, ada teman yang sudah lulus pretest itu 2 orang. Di tahun 2003 kemarin. Berarti sudah ada sebetulnya yang ikut? Ada lulus pretest 2 orang, 23 kemarin ini. Terus, ternyata dari 2 orang lulus pretest ini, yang bisa ikut PPG hanya 1 orang, yang satunya terkapar, terkapar ini. Nah, jadi tidak dapat kuota, jadi kuotanya hanya 1, mungkin seperti itu, sehingga yang 1 terkapar, walaupun sudah lulus pretest. Ini contoh saja. Jadi ya wajar saja kalau Mbak Pujinya terlewat ini gitu ya, pensiun terlewatkan. Lawang sudah lulus pretest saja. Nggak bisa kok diakomodir kok. Ini yang menjadi perhatian PGRI Kabupaten Malang. Maka saya memohon ya kepada para pihak yang berkompeten di bidang ini, ya, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten ya. Kalau PAI kan jelas ya, agama Islam kita komunikasinya ke Kemenak kabupaten ya, langsung kita sondingkan ke sana bagaimana, ada berapa dan seterusnya, baru setelah itu kita ke bupati. Sedangkan untuk non muslim ini kemana, ini kami juga belum ini ya, jadi ini nanti akan kami tindak lanjuti, harus kemana ini ya, PGRI harus berkomunikasi ya, apakah di Kemenak kabupaten ini ada bidang yang membidangi untuk guru-guru agama yang non muslim, itu harusnya kami tahu ya, segera kami sondingkan nanti begitu. Kasihan ini ya, kayak contoh yang tahun kemarin itu loh, ada 2 orang lulus pretest, yang 1 bisa masuk karena hanya ada kuota 1. Artinya saya bisa menyimpulkan, berarti ini kuota dari pusat itu kan sangat minim. Maka melalui podcast pada
sore hari ini PGRI Kabupaten Malang meminta, karena kondisi objektifnya kita masih punya 43-an guru agama Kristen dan yang lainnya ya ini, maka kami mohon untuk kuota PPG ini loh agar dibuka yang lebih banyak. Kalau kesulitan masalah PPG-nya, komunikasikan dengan kami, nanti kami sondingkan dengan Bupati dan DPRD. Berarti itu mungkin terkait anggarannya ya yang untuk yang kalau Bupati anggaran atau PPG-nya. Mungkin ya Pak. Gimana? Mungkin yang saya khawatirkan itu mungkin kalau mungkin pemerintah sudah mendengar gitu ya Pak ya, sudah mendengar aspirasi terutama suara dari PGRI seperti ini, ya kan cuman beberapa orang, tapi terkait dengan LPTK atau universitas yang diminta untuk mem-PPG-kan ini bagaimana Pak itu kira-kira? Yaitu kalau itu kan masalah kedua ya Mbak. Ya betul. Yang masalah jelas kalau untuk non Muslim ya, kalau yang Muslim kan di IAIN ya. Ya kalau yang Muslim di UIN ya, di UIN ya kemarin di UIN. Sedangkan UIN. yang non Muslim ini di Ambon ya, itu Institut Agama apa ya itu? Pokoknya ya setara dengan UIN itu ya, tapi yang ada di Ambon. Saya kira tidak masalah. Ya, betul Pak. Se-Indonesia jumlahnya kan tidak terlalu banyak kan gitu ya. Kalau masalah tempat itu loh ya, masalah tempat. Karena yang jadi masalah itu kan kuotanya itu loh, kuota. Dan kalau toh masalahnya pembiayaan, seperti Dirjen Agama Islam ini kan bersurat ke Bupati Wali Kota yang pertama dulu, yang berikutnya ini 2023 ini sudah ke Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten Kota, minta bantuan gitu loh. Akhirnya kita tindak lanjuti dengan APBD gitu, kita nge-push ke APBD-nya. Jadi ini masalahnya di situ. Nah saya ini belum tahu apakah masalahnya itu untuk dana PPG-nya. Kalau dana PPG, makanya saya tegur yang saat tanggal 27 September itu, ngapain enggak ngikut ke teman-teman PAI, saya bilang gitu, karena kuotanya banyak. Sisa kemarin Pak. Kan gitu ya, itu untuk PPG-nya. Sedangkan kalau ada kendala untuk pembayaran, pembayaran tunjangan profesinya, mungkin dari masing-masing dirjen masing-masing agama ini mungkin sudah ada kuota angka yang terbatas dan sebagainya. Maka ini harapan kami melalui podcast hari ini, karena masih banyaknya guru-guru agama non Muslim yang masih butuh uluran tangan ya dari para pihak pejabat ini, monggo ini ya dimintakan ke Menkeu bahwa ini kebutuhan gitu loh. Haknya dan mereka, kami dari PGRI ya sebagai organisasi profesi, organisasi ketenaga kerjaan, organisasi perjuangan, maka saya punya tenaga kerja yang bernama guru-guru agama non Muslim ini ya harus dihargai sesuai dengan undang-undang ya nomor 14 tahun 2005. Semua ini punya hak ya untuk mendapatkan tunjangan profesi ya, punya hak. Tidak boleh ditawar ini harga mati, pemerintah harus memenuhi ini ya, tanggung jawab berarti pemerintah. Betul-betul harus diperhatikan ya Pak, karena yang barusan saya tanyakan masalah LPTK pun sebetulnya sudah ada, karena sekarang PPG juga banyak secara online Pak. Nah ya gitu kan, berarti kan dipermudah begitu. Alangkah baiknya memang mungkin harapan kita bisa didengar. Itu Mbak ya. Jadi pesan kami dari PGRI Kabupaten Malang memohon kepada pemerintah pusat ya, ini mohon jadi perhatian khusus betul ini ya. Kenapa kalau Dirjen PAI ya, Dirjen Pendidikan Agama Islam bisa bersurat, saya bawa suratnya semua, tahun 21 saya bawa suratnya, tahun 23 saya bawa suratnya, Dirjen PAI ini ya, sekedar Dirjen untuk non Muslim harusnya bisa seperti ini juga gitu loh. Iya Pak. Dan bahkan yang saya sayangkan kemarin seperti itu ya, wong sudah welcome kok, Kabupaten Malang sudah welcome, dibuka keran untuk di APBD-kan untuk PPG-nya gitu loh. Kalau masalahnya masalah pembayaran tunjangannya, nah ini melalui kesempatan ini saya mohon kalau sudah mendengar ini, mohon kepada para pihak yang membidangi ini
ya usulkan aja ke Menkeu bahwa kita punya orang sekian, kita usulkan gitu. Berarti itu kalau fokus Pak ya ke Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Pendidikan Islam, berarti Dirjen Pendidikan Agama Kristen, Oke, Dirjen Agama jelas Buddha, ya, Pak, ya? Jelas. Dirjen Agama Hindu, kan begitu betul, ya. Pak, Itu yang ya. harusnya memberi gitu, Ya. meminta gitu ya. Karena di lapangan seperti ini kondisinya. Ini yang menarik betul adalah kasusnya ada 2 poin Mbak ini yang harus dicatat ya oleh para pejabat yang berkompeten ini. Satu, kasusnya Bu Puji Ning Tias ya. Beliau jadi GTT sudah puluhan tahun, jadi PNS sejak 2017, purna tugas ya, sampai purna tugas tidak bisa menikmati sertifikasi. Itu Mbak Pujinya. Dan yang kedua, kejadian yang kedua di tahun 2023 ada guru agama non Muslim ini, guru agama Kristen ya, guru agama kita ini lulus pretest, 2 orang. Tapi yang dapat kuota hanya 1. Ini nih yang harus dicatat ya bahwa. Padahal cuma 2 itu Pak. Oh cuma 2 aja kok nggak bisa meloloskan semua gitu loh kan. Iya. Ini nih memprihatinkan ya. Jadi PGRI Kabupaten Malang betul-betul prihatin ya ini dengan kejadian macam ini karena ini hak ya guru-guru saya ini tenaga kerja yang berprofesi sebagai guru ini harus dilindungi gitu loh, harus dilindungi hak-haknya. Karena ini amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang tentang guru dan dosen. Ya. Ini yang mudah-mudahan ini suara kita didengar ya. Ya, Pak. Ya. Insyaallah pasti. Oke, gitu Mbak. Oke, Pak, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Semoga apa yang kita harapkan khususnya dari PGRI ini menyuarakan hak dan aspirasi dari teman-teman kita, terlebih para praktisi pendidikan. Khususnya para guru baik PNS maupun P3K atau bahkan mungkin non PNS ya Pak ya, yang dari non Muslim seperti itu untuk bisa menikmati sama dengan teman-teman yang lainnya, baik itu guru umum maupun guru agama Islam. Jadi sama-sama bisa menikmati haknya karena mereka sudah melakukan kewajiban seperti itu untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan bisa Pak ya, lebih memperbaiki kehidupan seperti itu. Baik, untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas semua kerjasama dan berbagai pihak yang memberikan informasi kepada kami. Untuk selanjutnya besar harapan kami untuk pemerintah khususnya supaya bisa memperjuangkan hak-hak mereka. Demikian kegiatan podcast ini bisa kami tutup. Ya, ada yang mau ditambahkan Pak? Iya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman saya anggota PGRI yang berprofesi sebagai guru agama adalah pencetak akhlak, maka ini harus dihormati ya oleh negara. Ini penting nih saya sampaikan sebagai closing ini ya. Beliau sudah 6 tahun jadi PNS, ada juga yang P3K. P3K ini lebih lama lagi, jadi honorernya sudah lama. Dan dua-duanya ini dilindungi oleh Peraturan Menteri Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang tugas tambahan seorang guru menjadi kepala sekolah. Punya hak. PNS kita sudah 6 tahun ini harusnya sudah naik pangkat, sudah ke 3B ya, 3B. Sedangkan kalau sudah 3B sesuai dengan Permendikbud 4021 itu punya hak untuk jadi kepala sekolah. Ya, kalau dia punya sertifikat pendidik betul. Dan punya sertifikat guru penggerak. Dia guru penggeraknya sudah oke, cerdiknya enggak punya. Maka dia akan terkapar walaupun sudah 3B nanti ya. Enggak bisa jadi kepala sekolah. Ini kan sudah mengebiri hak ya, mengebiri hak. Inilah yang saya tuntut kepada negara ini agar hak-hak ini dipenuhi, bukan hanya untuk kesejahteraan tapi juga untuk karir. Kalau seseorang tidak bisa punya sertifikat pendidik, maka dia tidak akan bisa jadi kepala sekolah walaupun pangkatnya 3C nanti. Ini yang harus dicatat ya. Jadi itu aja. Maka pesan saya kepada anggota saya di seluruh Kabupaten Malang khususnya, bahkan yang ada di Indonesia ini ya, guru-guru agama pencetak akhlak ini sejak awal saya sudah
rame ya kepada negara kita ini agar guru-guru agama yang selama ini terpinggirkan nasibnya itu untuk alhamdulillah untuk di Kabupaten Malang sudah terselesaikan. Sedangkan untuk non muslim inilah yang sekarang menjadi PR-nya PGRI. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bekerja dengan baik ya. Nggak usah memikirkan masalah-masalah perjuangan ini, serahkan aja kepada PGRI. Jadi teman-teman guru tetap fokus untuk berhadapan dengan anak didiknya masing-masing dengan sabar menunggu mudah-mudahan nanti ada perubahan ya dari pemerintah pusat. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak, tambahan yang luar biasa. Memang sekali lagi agak sedikit terlupa tadi Pak, memang guru agama itu sebagai ujung tombak akhlak dari siswa ya Pak ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan karena ya secara guru agama Islam saja baru kemarin tertuntaskan seperti itu. Jadi untuk kiranya alangkah baiknya jika guru agama yang non-muslim juga menyusul teman-teman yang agama Islam. Amin. Seperti itu. Amin. Jadi mungkin kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan para praktisi pendidikan di seluruh Indonesia. Terutama kami sangat mohon kerjasama dari semua pihak terkait hal ini untuk lebih memperhatikan hak para guru yang ada. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dwi Sucipto selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang yang selalu antusias menyuarakan hak kami. Terima kasih sekali lagi Pak, semoga PGRI selalu jaya. Amin. Dan tetap kompak memperjuangkan hak kami. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.